Dan tidak ada alasan bahwa nasab ahlul bait palsu, gak ada alasan. Nasab para habaib oleh para ulama disahihkan. Yang bilang palsu itu bukan ulama, bukan orang alim, tapi orang munafik yang bilang palsu. Ustadz Idrus Romli hanya tingkat pembaca, bukan peneliti, kata dia. Tapi kalau sampai kiai Anda itu datang debat, ya tewas guys. Ya usahakan jangan sampai kiai Anda yang bernama Imaduddin itu ketemu saya, jangan sampai. Kalau ketemu, karena kemarin diskusi di Banten itu baru peluru yang dikeluarkan, belum nuklir guys ya. Itu masuk toan filsafat itu. Jadi Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir ketika menerangkan tentang ifnani finnasi huma fihim kufur, ada dua perkara yang dapat menyebabkan orang itu kafir. Yang satu adalah at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain. Maksudnya binahwi qadhin fi nasabi man thabata fi zahiri syar'i, seperti mencaci maki nasab orang yang secara zahir sudah ditetapkan nasabnya. Itu kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Nah, yang kedua adalah an-niyahah anil mayyit. Nah, al-qadhu binahwi al-qadhi fi nasabi man thabata fi zahiri syar'i. Nasab orang yang secara zahir sudah ditetapkan lalu diqadah, itu bisa menyebabkan kafir orangnya. Jadi bagaimana kita mendukung pendapat Imaduddin faqad hadamaddin? Maka kita katakan dia sama dengan mengikuti orang yang at-ta'nu fil ansab, yang sedang mencaci nasab orang. Seperti itu, Zat. Dia mengutip perkataan Al-Imam Ibnu yang ada di Afrika. Nah, itu kan bil ilmi. Tidak ada narasi para ulama yang mengatakan ketika nasab ini sudah syuhra wal istifadhah, ternyata tidak ada kitab sezaman, maka mereka batal. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV. Tayangan di awal itu adalah dua di Dengkot pembela Kelambak Lawi. Dia adalah salah satu pemuka agama yang menyebut dirinya sebagai NU garis lurus. Siapa lagi kalau bukan Kiai Idrus Ramli dan muridnya Ustaz Wapi. Begitu sangat tajam congornya, seolah-olah bahwa orang ini menguasai betul ilmu-ilmu terkait soal nasab, dan bahkan dengan kesombongannya, misalnya seperti Wipi ini yang memang setiap dia berbeda dengan orang itu rata-rata serangannya itu masuk pada wilayah-wilayah pribadi. Kiai Imaduddin Usman saja yang jauh lebih tersohor dari dia baik secara ketokohan, umur, keilmuan, dia hanya sebut namanya Ki Imat. Begitupun Kiai Abdul Ghalib ya, beliau hanya mengatakan Abdul Ghalib. Betapa kurang ajarnya anak ini. Dan saya kira ini bukan hal yang layak untuk dicontoh ya, menjadi tauladan. Tetapi kalau misalnya dia tidak begitu, maka dia tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang membela Kelambak Lawi, karena kita tahu memang rata-rata mereka seperti itu. Karena mulai dari bos-bosnya, memang ya keadaannya seperti itulah. Kalau Kiai Imat mengatakan, saya tidak kaget kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang mempremi saya, yang menghujat saya, karena kalau tidak seperti itu ya bukan mereka. Nah, simpelnya kira-kira seperti itu. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa jangan sampai kemudian kita masuk di dalam orang-orang yang mengikuti contoh yang tidak baik ini, terutama si Wapi dan Ustaz Idrus Ramli yang mengaku dirinya NU garis lurus, pernah masuk menjadi calon ketua PBNU, hanya satu suaranya, makanya dia mencak-mencak sampai hari ini mungkin ya. Oke, kita lihat seperti apa video daripada Kiai Abdul Ghalib memberikan bantahan terhadap seluruh ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh congor-congor biadab ini. Kayaknya akan ada bom nuklir nih. Jangan-jangan itu mercon kecil mainan anak-anak itu. Hahaha. Ayo Wafi, keluarin itu bom nuklir kamu. Nanti kami telan itu. Ta'an itu sebagaimana di dalam hadis Muslim diterangkan, isnani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wan niyaha 'alal mayyit. Berarti ta'an itu ada yang menghilangkan nasab seseorang
yang bernasab pada si fulan dihilangkan, masuk to'an. Atau menghina nasab orang lain, itu baru dianggap to'an, dengan syarat itu tanpa dasar ilmu, tanpa dalil yang kuat. Kalau pakai dalil yang kuat, dasar ilmu yang kuat, ya tidak bisa dianggap to'an itu. Contoh, ada seseorang pengkhianat besar, kebetulan cucu PKI, dikatakan, oh kamu dasar, umpama kamu dasar cucu PKI, komputer PKI situ. Nah, kenyataannya begitu umpama, ya ndak to'an itu, biar dia tobat. Begitu. Atau ada orang yang at-tafakhur bil ahsab, yang mana bangga-banggaan dengan nasab itu telah dikubur oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak ribuan abad yang silam, masih dipakai, ya harus dikoreksi. Sebagaimana dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah jilid 2 sahifah 537, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghirah ala hadha an-nasab asy-syarif wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Begitu. Maka harus dikoreksi memang. Begitu. Apa buktinya kalau berdasarkan ilmu tidak masuk to'an? Coba kamu lihat di dalam Fathul Bari jilid 7 sahifah 161, at-ta'nu fil ansab al qadhu min ba'din nas fi nasabi ba'din bi ghairi il. Itu coba garis bawahi, bi ghairi il. Bahkan di dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf, itu lihat halaman 11, semua banyak itu sampai 12, 13, 14 menerangkan banyak ulama-ulama besar minal a'immatil ahadis wal fuqaha yang membatalkan nasabnya ulama, membatalkan nasabnya seseorang yang metodenya seperti metodenya Kiai Imad itu. Begitu. Itu tidak dikatakan to'an. Ulama itu tidak dikatakan to'an yang berdosa. Begitu. Apalagi ada hadis dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian sahabat yang mento'an, yang meragukan nasabnya Usamah kepada Zaid, kepada ayahnya Zaid. Nabi itu tidak menampakkan keingkarannya karena sahabat mempunyai alasan. Apa itu alasannya? Alasannya adalah karena warna kulitnya Usamah dengan Zaid beda. Itu dibuat dalil oleh sebagian sahabat. Nabi enggak menampakkan keingkaran. Begitu. Bahkan Nabi malah ingin membuktikan, dibuktikan oleh Nabi pakai qiyafah. Ya kalau ada tes DNA di masa Nabi, ya Nabi pakai tes DNA. Itu buktinya Nabi pakai qiyafah. Itu. Begitu. Oh, jangan takutlah pakai tes DNA. Ingat, dulu itu kan ada yang mengatakan begitu dari junjungan ente itu, Wabi. Kalau tidak punya dasar, harus pakai tes DNA sebagai alat bukti pendukung saudara.
Nah, kan begitu. Giliran kena diri sendiri, tes DNA, haram saudara. Ya, apa itu? Cobalah lihat di Muqaddimat fi Ilmin Ansab, pakai itu. Di 179, halaman 179, anna nata'ijas sulalat al-jiniyah atau ma yusamma bit-tahawur al-jini hatta law kanat fi sulalatin ba'idah hiya nata'iju qat'iyatun ilmiyan. Itu pakai itu. Ya kan bukan mau mengisbat nasab, itu gimana haram. Itu hanya memberikan sebuah bukti yang valid, begitu, bukan mengisbat, hanya sebagai bukti. Bayinah. Siapa yang itu mengatakan yang tidak boleh haram itu? Heran gue. Terus masalah perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terdapat dalam kitab Al-Jawabul Jalil an Hukmi Baladil Khalil jilid 1 Sahifah atau halaman 47. Begini bacaannya, jangan kamu bolak-balik itu, ngawur ke sana kemari itu. Fa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifu, bukan illa ayyakuna yukhalifu. Gimana inti? Illa ayyasbuta ma yukhalifu, dan juga bukan man yukhalifu. Begitu, sudahlah. Jangan takut-takut itu, hanya tes DNA. Kok takut? Terima kasih. Oke sahabat, saya kira jelas ya. Kita sudah mendengar dan kita sudah menyimak bersama. Silahkan sahabat-sahabat mengambil kesimpulan sendiri terkait soal video ini. Dan kita berharap sekali lagi bahwa diskursus soal nasab ini tetap harus ilmiah. Jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, jangan ada premingan, terutama dari kelompok yang mendukung Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau yang mendukung Kelambak Lawi terserah, karena justru kemudian kita heran kalau mereka normal seperti manusia pada umumnya, karena memang sudah seperti itulah takaran mereka. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.